Tidak mungkin hati kita akan hidup kalau kita tidak memiliki ilmu. Tidak mungkin kita bisa beramal dengan amalan yang benar kalau kita tidak memiliki ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la taluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kedua kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh yang cerah ini, yang penuh kebahagiaan ini, kita masih dipertemukan, masih dimuwajahkan oleh Allah, sehingga kita semua mampu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, terutama ibadah saum Ramadan kemarin, ibadah Syawal, dan alhamdulillah semua itu kita laksanakan dengan baik dan dengan maksimal. Oleh karena itu perlu sekiranya ada pengingat buat kita, karena kita selaku manusia senantiasa lupa. Oleh karena itu maka pengingatlah, taklimlah menjadi pengingat utama. Untuk apa? Untuk senantiasa memupuk nilai-nilai keimanan kita. Para hadirin semua yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita biarkan amaliyah kebaikan kita, terutama di bulan Ramadan kemarin, Syawal kemarin, pudar begitu saja. Maka perlu ada penjagaan iman. Iman perlu dijaga, karena iman itu bersumber dari kalbu, dan kalbu itu senantiasa naik dan turun. Oleh karena itu maka jagalah keimanan kita dengan baik. Dengan cara apa menjaganya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Senantiasa perbaharuilah keimanan kita dengan cara mengucapkan, mengiktikadkan, meyakinkan dalam diri kita lafaz la ilaha illallah. Maka tidak ada satu kalimat yang mampu kita telusuri dengan baik. Tidak ada satu kalimat yang mampu kita hadirkan dalam kalbu kita selain kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat pemurnian,
dari segala macam bentuk kemurtadan. Kalimat ini adalah kalimat pemurnian dari segala bentuk kemusyrikan. Maka lafaz la ilaha illallah akan senantiasa atau kita maknai secara dalam, kita hadirkan Allah dalam qalbu kita. Kita hadirkan di setiap kesempatan gerak-gerik amaliyah kita. Kita hadirkan ibadah kepada Allah sebagai tujuan utama. Maka hadirkan Allah di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Agar apa? Agar senantiasa kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, untuk merawat iman itu senantiasa terjaga, maka kita pun harus menjaga amal soleh, menjaga amal-amal kebaikan kita. Jangan sampai amal yang sudah kita pupuk dari kebaikan tercoreng, terhapus oleh amaliyah-amaliyah keburukan kita. Oleh karena itu, salah satu untuk menjaga amal soleh itu adalah kita hadirkan niat yang lurus, kita hadirkan niat yang baik. Karena segala perbuatan yang kita lakukan itu tergantung apa yang kita niatkan. Innamal a'malu bin niat. Segala amaliyah yang kita lakukan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan di setiap perbuatan kita untuk tidak bernilai perbuatannya. Sekalipun perbuatan itu secara zahir perbuatan dunia, tapi kita bisa jadikan perbuatan itu perbuatan yang bernilai di sisi Allah. Dalam Ta'limu Ta'lim, Syekh Jarnuzi mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya yakunu min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Berapa banyak dari perbuatan-perbuatan dunia atau amal-amal dunia bisa berubah amaliyah itu menjadi amal akhirat, dalam arti mengandung nilai di sisi Allah bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Apapun kalau kita niatkan dengan tujuan niat yang baik, maka ini bernilai di hadapan Allah. Apapun itu perbuatannya, makan, kalau kita niatkan makan karena Allah, insya Allah jadi amal ibadah. Minum, kalau kita niatkan karena Allah, jadi nilai ibadah. Bekerja, kalau kita niatkan karena Allah, jadi nilai ibadah. Apapun aktivitas kita, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah jadi nilai ibadah. Maka jangan sia-siakan amaliyah kita tidak bernilai di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Harus bernilai, yaitu senantiasa meluruskan niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yakunu min a'mali dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak dari amal-amal ibadah secara zahir itu amalnya ibadah, ngaji ibadah, ya sholat ibadah, sedekah ibadah, tapi akan menghadirkan nilai dunia, dalam tanda kutip tidak bernilai di hadapan Allah bisu'in niyah, dengan niatan yang kurang baik, niatan yang jelek, niatan bukan niat karena Allah. Itu tidak bernilai sekalipun rupanya adalah rupa ibadah. Maka jangan sampai
Jangan sampai kita lakukan perbuatan-perbuatan bukan kepada selain Allah. Jauhkan dan hindari itu. Karena salah satu merawat amal soleh yang paling utama adalah kita meluruskan niat. Dua komponen tadi tidak mungkin tercapai, tidak mungkin kita raih, tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menghiasi diri kita dengan ilmu. Karena ilmu kunci utama, kunci keselamatan bagi seseorang yang hidup. Bahkan berapa banyak dari amal-amal kita yang tidak diterima atau mardudah, ditolak oleh Allah karena kita beramal tanpa ada dorongan ilmu. Maka wajar di beberapa ayat Quran Allah mengingatkan kita untuk menuntut ilmu. Hadis-hadis Nabi banyak berbicara tentang menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjalankan roda-roda kehidupan kepada jalan yang benar. Maka dalam kehidupan kita senantiasa kita harus bermujalasah. Senantiasa kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai, mengingatkan kita ketika kita lupa. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kita diperintahkan untuk senantiasa bermujalasah, duduk belajar bersama para ulama-ulama saleh. Ulama di sini adalah ulama saleh al-amilina, ulama yang senantiasa mengingatkan kita dan mengamalkan apa yang dimilikinya. Jadi bukan hanya sekedar mahir dalam berteori, bukan hanya sekedar mahir dalam bertutur kata, tapi juga mahir menghadirkan kolbu yang jernih sehingga kita juga bisa diluruskan dengan lurusan yang baik. Wastimai kalamil hukama. Dan kita diperintahkan juga untuk mendengarkan ucapan-ucapannya para hukama. Ucapan orang-orang yang mampu menunjukkan kita kepada kebenaran, yang mampu mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak ada itu semua, li'anna Allah yuhyil qalbal mayyita, karena Allah menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Tidak mungkin hati kita akan hidup kalau kita tidak memiliki ilmu. Tidak mungkin kita bisa beramal dengan amalan yang benar kalau kita tidak memiliki ilmu. Maka kunci menghidupkan hati adalah binuril hikmah, binuril ilm, dengan pancaran ilmu. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah hidupkan tanah yang tandus, yang kering, dengan siraman air hujan. Maka sekeras apapun hati kita, segelap apapun pandangan kebenaran kita, kalau kita masih mau menginjakkan kaki di majelis ilmu, insya Allah Allah akan pancarkan cahaya dalam diri kita.
Karena hakikat ilmu itu adalah cahaya. Kata Imam Syafi'i, cahaya Allah itu tidak bakal nembus ke hati orang yang penuh dengan maksiat. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhdadil ars. Ilmu itu cahaya, dan cahayanya Allah tidak bakal pernah nembus ke dalam dada manusia yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, pancarkan cahaya batin kita dengan ilmu. Dan bahaya sekali kalau orang tidak punya ilmu dan tidak mau mendekatkan ilmu, karena baliat-baliat bencana akan hadir ke hadapan kita. Kalau apa? Kalau kita tidak menuntut ilmu. Maka kata Nabi, sayati ala ummati zamanun, bakal datang satu masa. Mungkin masanya udah terasa sama kita ini. Masa apa itu? Yafirunna minal ulama wal fuqaha. Orang-orang sudah banyak meninggalkan ulama dan para fuqaha. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang udah nggak mau nuntut ilmu, udah nggak mau ngaji, udah nggak mau ngebenerin ibadahnya, udah nggak mau ngebenerin sholatnya, zakatnya, puasanya, udah nggak mau. Kata Nabi, fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Kalau masa ini sudah terjadi, maka Allah akan turunkan 3 balaya, 3 musibah besar. Apa yang pertama? Ulaha yarfa'allahu al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari kasab-kasab mereka. Maksudnya apa? Kita kerja, banting tulang, uang sudah kita dapatkan, tapi ketenangan tidak hadir dalam diri kita, tapi keberkahan tidak ada. Dan banyak orang merasakan itu. Orang kaya tapi tidak tentram, orang banyak uang tapi tidak nyaman. Karena apa? Karena bisa jadi kasab-kasab kita dicabut keberkahannya oleh Allah. Maka jangan sampai orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak mau mendekatkan diri dengan Allah lewat para ulama dan fuqahanya, yakin kasabnya tidak mampu menghadirkan ketentraman dalam kehidupannya. Mungkin fenomena ini kita melihat bagaimana ada seorang sosok ustadz muda yang dulu bandar judi, mungkin kita udah tahu. Lewat pengalaman spiritualnya, Masya Allah. Kalau ngomongin duit, subhanallah, udah gudang duit. Karena bandar judi. Tapi apa? Setelah beliau konsultasi dengan makelar judi, apa yang mereka rasakan? Tidak ada ketentraman dalam kehidupannya. Malah rumah tangganya tidak ditemukan kenikmatan. Seorang anak melawan ke orang tua, seorang anak tidak patuh kepada orang tua. Ini udah jelas-jelas melanggar dari aturan Allah dan tidak sesuai dengan ilmu para ulama dan para fuqaha. Maka wajar tidak ada ketentraman. Tapi kita perhatikan orang-orang yang mengikuti aturan Allah lewat ulamanya, sekalipun harta yang dimiliki tidak seberapa, tapi hadir ketentraman dalam dirinya. Tapi Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh, yang taat kepada kedua orang tuanya. Nah, maka musibah yang pertama, jangan sampai kita biarkan kasab dunia kita tidak mampu menghadirkan keberkahan buat kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan ulama, orang-orang soleh, maka musibah yang kedua akan datang. Mana? Wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah bakal nurunin kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Apalagi pasca pilpres kemarin, kita pusing sekali. Adu domba sana sini, pusing.
Kadang-kadang kita mengklaim, wah ini yang benar, ono salah, ono curang, ini salah. Padahal kalau kita mau cross check, kesalahan bukan ada pada mereka. Kesalahan itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita jauh dengan orang-orang soleh. Karena kita jauh dengan para fuqaha. Kalau seandainya kita semua dekat dengan orang-orang soleh, tidak mungkin kita diarahkan kepada yang kurang baik. Pasti akan diarahkan kepada yang baik. Nah ini, maka jangan salahkan orang lain dari hasil yang sudah diputuskan, tapi salahkan diri kita, koreksi diri kita, renungkan diri kita. Karena sebab kita jauh dengan para ulama, karena kita sebab jauh dengan para fuqaha, inilah yang kita dapatkan. Tapi jangan pernah kita berpesimis dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Maka langkah yang selanjutnya, hadirkan hati yang jernih, hilangkan prasangka-prasangka buruk, tanamkan doa-doa kebaikan, khususnya untuk negara kita. Siapapun presidennya, siapapun yang sudah diputuskannya, tugas kita mendekatkan diri kepada Allah dengan lewat jalur para ulama, para fuqaha, dan kita mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan negara kita jadi negara yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Musibah yang terakhir, yang ini perlu kita wanti-wanti, perlu kita antisipasi dari kita meninggalkan majelis ilmu ulama, yaitu adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah ini yang celaka, ini yang bahaya. Apa? Kita meninggalkan alam dunia tanpa membawa iman sedikit pun. Naudzubillah. Mungkin yang dua tadi kita tidak terlalu pikirkan, tapi yang satu ini harus kita pikirkan. Apa? Karena ini adalah kejadian personal, karena ini adalah kejadian dengan diri kita. Jangan sampai biarkan diri kita ketika meninggalkan alam dunia ini, kita tidak membawa iman sedikit pun. Naudzubillah. Ini khawatir. Makanya kalau orang sudah jauh dengan Allah, jauh dengan para ulama-ulamanya Allah, jauh dengan para fuqaha-fuqahanya Allah, orang tidak bakal pernah maut dengan maut husnul khotimah. Yakinlah dia bakal maut dengan su'ul khotimah. Naudzubillah. Maka jangan biarkan di akhir kesempatan hidup kita, kita maut dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Karena Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Raudhah, dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, mengatakan tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Sempurnanya kenikmatan seseorang di alam dunia tidak lain hanyalah membawa iman Islam. Nah itu, mudah-mudahan tausiah singkat ini, taklim singkat ini mampu menggetarkan hati kita, sehingga kita mampu memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk mendedikasikan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan hati kita tundukkan kesombongan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di sisa akhir hayat kita Allah mautkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.